Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh berkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami sampai saat ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagian ini berbicara tentang penetapan perjamuan malam, di mana di malam itu Tuhan Yesus mau mengadakan perpisahan ya dengan para muridnya, di mana Yesus setelah itu nanti akan ditangkap begitu ya, dan kemudian menjalani salib begitu. Nah, kalau kita memperhatikan di perjamuan malam itu ada satu percakapan terkait dengan tubuh ya dan darah Yesus, di mana darahnya tercurah, tubuhnya terpecah-pecah. Yang pada saat ini kita memperingatinya ya, itu masuk dalam perjamuan kudus ya, perjamuan di mana kita duduk satu meja bersama dengan Yesus. Nah, apa sih makna daripada perjamuan kudus ya? Ada beberapa orang itu saya menjumpai begitu ya, pada saat perjamuan kudus itu ada yang membawa anggur dan juga roti ya, atau hosti kebanyakan itu untuk dibawa pulang. Saya tanya, untuk apa gitu ya? Oh ya Pak, untuk yang di rumah ya, karena hari ini nggak bisa datang. Ada yang begitu. Ada juga yang untuk, dia bilang, iya ada keluarga kami yang sakit ya, ini kami bawa ya, siapa tahu ada kesembuhan begitu ya. Ada juga yang dibawa begitu ya, untuk dibawa ke tempat usaha pekerjaan, katanya supaya biar lancar. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal kadang orang memperlakukan roti dan anggur ini. Sebenarnya bagaimana sih kita memaknainya? Ya, sebagaimana firman Tuhan katakan ya, hari ini dikatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jadi sebenarnya perjamuan kudus itu ya, itu nggak bisa buat jimat ya, buat pengembangan usaha, pekerjaan, biar laris lancar. Arahnya tidak ke sana Bapak Ibu Saudara ya. Jadi perjamuan kudus itu diselenggarakan supaya apa? Kita ingat begitu ya, akan perbuatan Tuhan bagi kita, di mana Dia dengan rela begitu ya, mati bagi kita supaya kita hidup bagi Dia. Jadi darahnya itu tercurah. Nah, itu dilambangkan dengan anggur, kemudian tubuhnya yang tercabik-cabik itu digambarkan dengan roti. Nah, ingat ya, itu adalah lambang ya, bukan darah beneran atau daging beneran ya, tapi adalah simbol ya, atau lambang bagaimana darah Kristus itu tercurah, kemudian tubuh Yesus yang tercabik-cabik itu ya, terpecah-pecah kalau di dalam roti itu. Nah, jadi bagian ini untuk kita mengenang kembali karya Tuhan, untuk itu menjadi sebuah peringatan ya. Jadi tidak untuk yang lain. Jadi waktu kita melangsungkan perjamuan kudus itu untuk mengingatkan kita ya, iya ya, Yesus sudah mati bagi saya. Apa respon kita? Ya kita hidup bagi Dia. Begitu ya. Nah, seberapa banyak sih kita boleh mengikuti perjamuan kudus? Ya nggak ada masalah sih. Mau sekali, 2 kali dalam sebulan misalnya ya, nggak apa-apa ya. Yang penting pemahamannya itu tadi, lakukanlah itu ya, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Artinya itu menjadi sebuah peringatan. Di gereja sih pada umumnya dalam 1 tahun 4 kali ya.
Misalnya kayak Jumat Agung atau Tahun Baru atau hari raya gerejawi tertentu. Nah, karena memang itu dipersiapkan untuk kita mengingat kembali, meneguhkan, menguatkan iman pengharapan kita kembali di dalam Tuhan. Jadi itu bukan jimat Bapak Ibu Saudara, jangan dianggap seperti itu sehingga harus membawanya pulang. Karena di dalam aturannya itu harus dilayani ya oleh seorang hamba Tuhan yang melayani ya, supaya memang ya itu keabsahannya ya di dalam sebuah organisasi gereja. Jadi tidak sembarangan asal kita lakukan sendiri begitu ya, tidaklah demikian. Jadi ini penting ya. Jadi perjamuan kudus itu juga memberikan sebuah kekuatan pengharapan baru di dalam iman kita ya. Kita diingatkan kembali di mana Yesus sudah mati bagi kita. Jadi itu pengertian daripada perjamuan kudus. Nah, semoga kita tidak salah memahaminya ya. Bagaimana cara memperlakukannya. Ingat itu ya simbol ya. Jadi jangan sampai kita mengkultuskan ya, ataupun kita menganggap itu sebagai sesuatu yang bagaimana ya. Kita mesti menghormati iya, tapi jangan sampai penghormatan kita itu malah menjadi hal yang lain ya. Jadi itu untuk perjamuan kudus ya. Caranya ya diselenggarakan oleh gereja, waktunya ya gereja sih punya penetapan masing-masing. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 1 tahun 4 kali. Seberapapun kita melakukannya, perbuatlah itu untuk apa? Mengenang dia, karyanya. Sehingga kalau kita sudah ingat karya Tuhan, kita juga mestinya sadar apa yang seharusnya saya lakukan. Kira-kira begitu ya. Jadi mari kita belajar tentang perjamuan kudus ya. Syukur-syukur kalau di gereja kita ada, ikuti ya, supaya kita juga diperbaharui iman kita, disegarkan kembali, mengingat akan karya Tuhan ya di dalam hidup kita. Nah, kiranya setiap kita boleh senantiasa menyadari dan menikmati persekutuan dengan Dia. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih hari ini kami belajar tentang penetapan perjamuan malam, kalau kami kenal saat ini perjamuan kudus. Kiranya Engkau juga tolong kami, sehingga di momen perjamuan kudus ini satu kesempatan untuk kami boleh kembali mengingat akan segala karya-Mu dalam hidup kami. Kuatkan, teguhkan, jika di antara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, atau masalah kehidupan, Tuhan yang kuatkan dan Tuhan yang teguhkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.